Polisi memeriksa 31 orang terduga pelaku yang membawa paksa jenazah pasien COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga membawa paksa jenazah dari 3 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Labuang Baji, dan Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Sebanyak 24 orang adalah pelaku yang membawa paksa jenazah COVID-19 dari Rumah Sakit Dadi, 6 pelaku yang membawa paksa jenazah dari Rumah Sakit Labuang Baji, sedangkan 1 orang pelaku diduga membawa paksa jenazah dari Rumah Sakit Stella Maris. Setelah dilakukan rapid test terhadap 31 orang, 6 orang diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19. Polisi terus mendalami pelaku utama insiden pengambilan paksa jenazah yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan di Makassar. Yang kita periksa dari sekitar 31 orang itu yang asalnya dari kejadian di 3 rumah sakit yang pengambilan pasien maupun jenazah secara paksa, itu setelah kita rapid test ada 6 orang yang positif. Jadi untuk itu perlu penanganan khusus, sedangkan untuk yang lain kita serahkan ke proses hukum yang benar. Bagaimanakah informasi terkini mengenai pemeriksaan 31 terduga pelaku pengambilan jenazah COVID-19? Kita bergabung dengan rekan kami, ada Samsul Ma'arif. Silakan Samsul. Ya, Dita, Faisal dan Mirsa, pasca penjemputan paksa jenazah di sejumlah jenazah pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit di Makassar, polisi memang dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengamankan lebih dari 30 orang. Tadi malam mereka dikumpulkan di Polrestabes Makassar, dan kemudian polisi sudah memeriksa sejumlah orang yang kemudian dijadikan saksi dan beberapa orang dijadikan tersangka utama dalam kasus penjemputan paksa jenazah COVID-19 ini. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan terbaru dari kasus ini, saat ini sudah bersama dengan kami Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan dengan Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, Pak. Ini tadi malam ada lebih dari 30 orang nih, Pak, yang diamankan terkait dengan kasus penjemputan paksa jenazah ini. Apakah mereka ini semuanya berstatus hanya saksi kah, atau berapa orang sih, Pak, yang ditetapkan tersangka, Pak? Ya, jadi sejak kejadian ini banyak sekali sorotan-sorotan yang timbul. Nah, dari situasi ini kita bergerak untuk bisa menuntaskan permasalahannya. Tadi malam kita bergerak untuk melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para tersangkanya. Nah, dan kita sudah memanggil dan menangkap sebanyak 34 orang tadi malam. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu kita menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Nah, dari 34 yang diamankan tadi malam ini, 10 orang tersangka tersebut, kita mengantisipasi juga terjadinya penyebaran COVID. Nah, untuk itu penanganannya, tahap awal kita lakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan rapid terhadap para orang yang diamankan ini. Kemudian, petugas-petugasnya juga menggunakan APD. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan, ternyata kita temukan 5 orang tersebut ternyata reaktif. 5 yang ditemukan reaktif ini, apakah mereka yang berstatus sebagai tersangka, Pak, ataukah masih sebatas saksi, Pak? Sampai dengan tadi pagi kita kan melakukan pendalaman betul-betul sampai dengan perannya masing-masing dan keberadaannya di lokasi. Nah, yang 18 orang itu kita kembalikan tadi pagi. Kemudian 5 lagi karena ternyata hasil rapidnya itu positif, makanya kita lakukan isolasi di salah satu hotel memang yang diperuntukkan untuk isolasi. Kalau dengan yang tersangka ini, apakah langsung ditahan ataukah mereka juga masih harus menjalani karantina terlebih dahulu sebelum dimasukkan di tahanan, seperti apa? Ya, otomatis kan penyidikan yang kita laksanakan ini kita berusaha untuk mendudukkan seobjektif mungkin. Jadi yang betul-betul bisa kita jadikan tersangka, kita proses hukum langsung dan langsung ditahan. Nah, kemudian beberapa orang yang mungkin masih dalam batas saksi, itu tetap akan kita lakukan pendalaman kembali. Nah, penyidikan ini tidak berhenti sampai di sini. Karena melihat dari kejadiannya memang banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya. Otomatis kita akan tetap melakukan pendalaman terkait dengan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa-peristiwa ini. Pak, untuk yang di karantina yang ternyata setelah hasil rapid mereka ini reaktif,
Otomatis tadi Wah bilang itu akan menjalani masa karantina. Nah, di dalam masa karantina ini atau setelah masa karantina nantinya, apakah masih akan ada penyelidikan untuk kemungkinan status dari mereka ini meningkat jadi tersangka atau mereka tetap sebagai saksi dan dipulangkan, Pak? Kita tidak berasumsi ya dengan kejadiannya, tetapi kita melakukan pemeriksaan pendalaman terkait dengan peran masing-masing orang ini. Nah, untuk tahap awal memang sudah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Namun bisa saja dengan bukti-bukti yang ada nanti kita kumpulkan, kita masih akan mendudukkan dengan tepat apakah status yang bisa kita dapatkan pada mereka nantinya. Pak, untuk yang ditetapkan sebagai tersangka, apakah dari keluarga Pak, ataukah mereka ini orang-orang yang bisa dikatakan dalam tanda kutip memprovokasi untuk melakukan aksi-aksi penyebutan paksa, Pak? Iya, kita memang harus bercerita dan melihat dari sisi kasusnya ya. Dari beberapa kasus yang ada ini, memang sebagian ada yang dari keluarga dekat, namun sebagian juga cuma tetangga-tetangga. Jadi tidak semuanya dari kerabat. Pak, berarti dari tersangka ini tidak semua adalah kerabat, namun yang ternyata yang reaktif justru tidak terlibat langsung, tidak ada hubungan langsung keluarga, Pak ya? Potensi penyebaran seperti apa sih, Pak? Nah, ini yang kita juga sedang dalami, kan kita fokusnya kepada penyidikan kasusnya. Nah, otomatis kita memposisikan dulu dengan status orang-orang yang kita periksa tersebut. Masalah terkait dengan hasil rapid tersebut, nanti kan ada sendiri diakomodir dengan situasi tersendiri, berupa tracking, history, bagaimana kedekatannya dengan mayat gitu. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas atas informasinya. Dita dan pemirsa, itu tadi keterangan terkait dengan perkembangan terbaru kasus penjemputan paksa jenazah COVID-19 di Makassar di Sulawesi Selatan, dan informasinya para pelaku atau yang ditetapkan sebagai tersangka ini akan diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dita Faisal, itu dulu dapat kami kabarkan dari Makassar, kembali ke Anda di Jakarta. Terima kasih Samsul Ma'arif, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas Samsul.